Halo guys, Shalom untuk semua sahabat Kristiani yang ada. Kemudian sahabat-sahabat Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali di channel Mama Masya Salindeho. Saat ini Mama akan membagikan sebuah video yang memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan kita. Dan Mama Masya berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Guys, suatu kali ada seorang dosen di ruangan kelas mengajarnya. Dia mengajak murid-murid, maksud saya mahasiswanya, untuk bermain. Dan mahasiswa yang diajak untuk ikut bermain adalah mahasiswa yang sudah berumah tangga atau mahasiswa yang sudah memiliki istri, memiliki suami, dan mereka sedang menjalani pendidikan di kampus itu. Dosen itu berkata, mari kita buat suatu permainan. Dan saya meminta beberapa bapak atau kepala rumah tangga untuk ikut dalam permainan ini. Kemudian salah seorang mahasiswa, dia maju ke depan dan dosen itu berkata, coba kamu tuliskan 10 nama orang yang paling dekat denganmu di papan tulis ini. Dosen itu memberikan board marker dan mahasiswa itu dia maju ke papan tulis dan mulailah dia menulis. Dalam sekejap saja 10 nama ditulis oleh semua mahasiswa yang sudah berumah tangga itu, dan mahasiswa yang satu ini dia menulis di papan tulis. Di dalam nama-nama itu, dia menjelaskan kepada dosen bahwa dia begitu mudah menulis 10 orang yang sangat dekat dengannya. Ada nama tetangganya, ada nama orang tuanya, nama anaknya, nama kakaknya, nama adiknya. Dan dosen itu yakin bahwa nama-nama yang ditulis itu benar-benar adalah orang yang cukup dekat dengannya. Kemudian dosen itu berkata, sekarang silakan coret 2 nama yang menurut Anda tidak terlalu penting. Mahasiswa itu mencoret 2 nama yang ternyata nama itu adalah tetangganya. Dosen itu berkata, baiklah, sekarang coba kamu mencoret 2 nama lagi. Dua nama dicoret oleh mahasiswa ini, dan dia katakan bahwa 2 nama itu adalah teman-teman kantornya. Ketika siang, pagi dia bekerja, malam hari dia berkuliah, dan 2 nama teman di kantornya lah yang dicoretnya. Kemudian dosen ini mengangguk-angguk kepala dan berkata, baiklah, sekarang coba kamu mencoret 1 nama lagi. Mahasiswa itu sambil berpikir, siapa yang harus dicoret? Maka dia mencoret 1 nama dari sahabat dekatnya. Setelah dia mencoret, tersisalah nama orang tuanya, nama istrinya, dan nama anak-anaknya. Suasana kelas pada saat itu menjadi hening.
Mereka mengira dan berharap permainan saat itu sudah selesai. Mereka mengira bahwa apa yang dibuat oleh dosen ini mengawali kelasnya sudah selesai. Sehingga dengan tenangnya suasana kelas menjadi sunyi senyap dan hening. Dosen itu mendekati mahasiswa ini dan dia katakan, "Silakan engkau coret satu nama lagi." Cukup lama mahasiswa itu terdiam di depan papan tulis. Sementara nama-nama yang ada di papan tulis itu adalah nama orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Mahasiswa itu begitu sulit untuk mengambil pilihan, untuk mengambil keputusan, walaupun ini hanya sebuah permainan. Betapa dia sulit untuk mengambil keputusan siapa nama yang akan dicoretnya. Dengan berat hati, mahasiswa ini dia mencoret nama orang tuanya. Walaupun dalam hatinya dia merasa itu sangat berat, tetapi di hadapan rekan-rekan mahasiswa, di depan dosennya, dia mencoret nama orang tuanya. Dengan harapan permainan itu selesai. Tetapi tiba-tiba dosen itu berkata, "Silakan engkau mencoret satu nama lagi." Hatinya semakin bingung, hatinya semakin kacau antara istrinya dan anaknya. Kemudian dia mengambil board marker tersebut, dia mendekati papan tulis itu, dan dalam sekejap ia mencoret nama anaknya. Sementara dia mencoret nama anaknya, dia meneteskan air mata. Dia merasa bahwa walaupun ini hanyalah sebuah permainan, tetapi ini adalah suatu keputusan yang sangat berat. Setelah suasana tenang, para mahasiswa yang lain mulai berbisik-bisik. Dosen itu mendekati mahasiswa itu dan berkata, "Engkau mencoret orang tuamu. Bukankah dia adalah orang terkasihmu? Orang tuamu yang melahirkanmu, membesarkanmu, dan mendidikmu. Kemudian Anda mencoret anak Anda, sementara anak Anda adalah darah daging Anda. Dari mana Anda bisa mengambil keputusan? Anda mencoret dari kehidupan Anda, orang tua, dan anak Anda. Sedangkan istri itu bisa kan Anda cari lagi? Karena dia ada ketika Anda sudah tumbuh dewasa. Dan Anda bisa mencari lain, dan Anda mendapatkan anak. Tapi, mengapa Anda berbalik? Anda memilih istri Anda sebagai orang yang paling sulit untuk dipisahkan dari kehidupan Anda. Semua orang kelas, mahasiswa yang ada di dalam kelas itu, mereka terpana. Dan mereka begitu sungguh-sungguh, mereka begitu antusias menunggu jawaban dari mahasiswa tersebut. Lalu mahasiswa itu, dia mendekati dosen itu dan dia berkata, "Iya,
saya memang telah mengambil keputusan yang salah menurut kalian. Tetapi sesuai waktu yang berlalu, orang tua akan pergi dan meninggalkan saya. Dan anak saya jika sudah dewasa nanti, setelah ia menikah, pasti ia akan meninggalkan saya juga. Dan yang benar-benar menemani hidup saya, yang akan ada di samping saya sepanjang umur hidup saya jikalau Tuhan berkenan, adalah istri saya. Guys, cerita inspirasi tentang cinta ini menunjukkan bahwa kesempurnaan cinta bukanlah terletak pada hal-hal yang indah-indah saja dan romantis belaka, tetapi dari kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang paling utama yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Apakah kita setia kepada Tuhan yang kita sembah? Apakah kita setia kepada orang tua, pasangan, atasan kita, sahabat, ataupun siapa saja yang ada di sekitar kehidupan kita? Karena ketika kita hidup menjadi sosok yang setia, menjadi sahabat yang setia, itu sangatlah penting. Guys, cerita inspirasi yang baru saja saya berikan memberikan satu motivasi untuk kita hidup dengan kesetiaan. Setia adalah hal yang cukup penting di dalam kehidupan kita. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita akan setia di dalam perkara yang besar. Semoga motivasi, inspirasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih guys sudah menonton video ini, dan Mama Masya berharap video ini akan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, ataupun komen dan share video-video yang ada di channel Mama Masya Salimbeho. Sampai jumpa dan shalom.